saudara-saudara yang terkasih, mari kita dalami Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai 12. Dalam bagian ini, Yesus menegur para ahli Taurat dan orang Farisi yang mengajarkan hukum tetapi tidak menjalankannya dengan benar. Mereka lebih mementingkan penghormatan dari manusia daripada kesetiaan kepada Tuhan. Yesus mengajarkan bahwa kerendahan hati adalah sikap sejati seorang murid Kristus. Ya, jadi kerendahan hati itu adalah sikap sejati seorang murid Kristus. Jadi seorang murid Kristus itu harus memiliki kerendahan hati. Nah, kerendahan hati itulah cinta kasih. Kerendahan hati itulah ketaatan, kesetiaan, ya kan? Pelayanan, ya kan? Kerendahan hati itu adalah perjuangan kita untuk tetap ya hidup dalam kasih Kristus. Nah, yang pertama, jangan hanya mengajarkan tetapi juga melakukan, ayat 1 sampai 4. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Nah, ini Yesus tidak pernah menentang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Karena ajarannya baik. Tetapi perbuatannya jangan ditiru, kata Yesus. Tapi jangan turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Nah, ini penting bagi kita. Firman dan sabda Tuhan itu disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan itu benar. Ya kan, perintah-perintahnya benar, tetapi mereka sendiri tidak melaksanakan itu. Ya udah. Kita tetap mengikuti firman Tuhan, tetapi perbuatan-perbuatan ini jangan kita contoh. Nah, apa makna terdalamnya? Yesus menegaskan bahwa ajaran mereka benar, tetapi perilaku mereka bertentangan dengan ajaran tersebut. Ya, mengapa? Itulah ya kemunafikan. Bahkan bisa nanti naik ke fasikan. Kita tidak boleh hanya berbicara tentang iman, tetapi juga harus hidup dalam kebenaran. Nah, itu penting. Apakah kita sudah menjalankan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, inilah maknanya. Aku adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Itu adalah firman dan sabda Tuhan yang terus menuntun kita. Yang kedua, jangan membebani orang lain tetapi jadilah teladan. Nah, ini berat. Menjadi teladan ini berat. Ayat 4 ya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Kadang ya itulah. Ya, Anda sajalah yang bertugas, saya menjadi umat biasa saja, menjadi jemaat biasa saja. Ya, kamu saja yang pergi turne. Saya ini ada kegiatan dan kesibukan, ada pelayanan dan sebagainya. Padahal dia nyantai-nyantai saja. Ya, kamu saja sebagai istri yang pergi ke gereja, saya sebagai suami ada ya nyantai-nyantai di warung kopi dan sebagainya. Nah, ini kita memberikan beban berat kepada orang-orang yang kita anggap bisa kita peralat. Ya, orang lain kita suruh jujur, kita tak jujur. Ya, orang lain disuruh setia, kita tidak setia, ya kan? Dan sebagainya. Berbagai macam cara untuk membuat orang itu tampil menjadi teladan, tetapi di dalam dirinya itu dia tong kosong. Sebagai pengikut Kristus kita dipanggil untuk menolong, bukan menyulitkan orang lain. Nah, itu helping people, ya. Kita disuruh menjadi penolong. Apakah kita lebih sering mengkritik orang lain daripada membantu mereka bertumbuh dalam iman? Nah, ini memang masalah dunia, masalah godaan-godaan ini ya, kita sering mengkritik. Kalau ada sesuatu yang salah, kita kritik. Sesuatu yang tidak pas, kita kritik. Padahal kita tidak bisa memperbaiki itu dan kita tidak melaksanakan itu. Yang ketiga, jangan mencari penghormatan tetapi rendah hati, ayat 5-7. Segala sesuatu yang mereka lakukan hanya supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka tempat kehormatan di perjamuan dan tempat terdepan di rumah ibadat. Ya, ini ingin menggambarkan bahwa hal-hal yang lahiriah itu tidaklah penting. Dia menjadi penting hanya untuk menutupi bagian tubuh kita. Tetapi hal yang paling utama adalah ketulusan hati dan kejujuran itu yang paling utama. Dan kerendahan hati, supaya kita bisa mau melayani banyak orang. Bukan kita hanya melayani orang-orang yang mengundang kita, orang-orang yang mungkin memberikan kita posisi yang layak. Tetapi orang-orang kecil itu kita tiadakan dan kita anggap mereka ya sebagai orang-orang yang tidak perlu dilayani. Sikap mencari pujian dan penghormatan dari orang lain bukanlah sikap seorang murid Kristus. Nah, itu penting untuk memahami menjadi murid Kristus itu adalah ya bukan mencari pujian dan penghormatan, tetapi harus rendah hati. Pelayanan sejati bukan tentang posisi atau gelar, tetapi tentang melayani dengan kasih dan ketulusan. Nah, itu kasih dan ketulusan itu harus berjalan. Jadi kalau kasih itu tidak tulus, itu bahaya, itu munafik.
Lalu kasih tidak tulus, lalu dia menjadi brengsek atau menjadi orang-orang yang cemar, lalu mencemarkan diri dan menganggap diri tidak berdosa, itu fasik. Apakah kita melakukan kebaikan untuk dipuji atau karena kasih kepada Tuhan? Nah, ini pertanyaan terdalam dalam hidup kita sepanjang kita mengikuti Kristus. Yang keempat, yang terbesar di antara kamu harus menjadi pelayan, ayat 8 sampai 12. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, kebesaran sejati dalam kerajaan Allah bukan tentang kekuasaan, tetapi tentang pelayanan. Jadi barang siapa yang ingin menjadi terbesar, dia harus melayani sesama dan semua orang. Yesus sendiri datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Apakah kita sudah memiliki sikap rendah hati dan melayani orang lain dengan kasih? Nah, ini berat ya biasanya. Kita sanggupnya ngomong, tetapi banyaknya kita ya untuk melayani orang lain dengan kasih itu berat. Beratnya mengapa? Karena tenggat waktu, kesibukan, dan berbagai macam aktivitas yang kita dahulukan, pekerjaan kita, kepentingan kita. Ada pelayanan itu nanti-nanti dulu lah. Maunya kita santai, enak, ya kan, menikmati hidup, ya kan. Bahkan ada orang bilang kalau pensiun ya santai-santai, ngapainlah pelayanan, ya jalan-jalan dan sebagainya. Nah ini ya, kebanyakan kita tuh di situ. Atau pada saat kita mau melayani, nantilah tunggu pensiun, kita mau melayani dan sebagainya, sampai pensiun ya sakit, tidak ada kesempatan untuk melayani. Nah, bagaimana renungan atau refleksi kita yang terdalam dalam hidup kita? Apakah kita hanya mendengar dan mengajarkan firman Tuhan tetapi tidak melakukannya? Kita hanya mendengar dan mengajarkannya, ya kan? Tetapi sering kita tidak melakukannya, karena memang melakukannya, apalagi untuk pengampunan tuh. Doa Bapa kami itu kan paling berat, ya. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, kan? Nah, lalu ya, kalau dosa kita mau diampuni, kita mengampuni dosa orang lain. Nah, itu. Kadang itu yang paling terberat dalam hidup kita, ya. Karena pengampunan itu adalah rahmat yang harus diminta kepada Allah. Apakah kita mencari penghormatan dan pujian manusia atau benar-benar hidup untuk kemuliaan Tuhan? Ya kan, nah itu penting juga untuk bertanya kepada diri kita. Terkadang kita kan lebih suka mencari penghormatan dan pujian, ya kan. Makanya orang bisa jatuhnya sombong kan begitu. Ya, malaikat Allah itu, malaikat terang itu juga mengalami kesombongan. Ketika diberikan kemuliaan dan kehormatan, ya, rupanya dia ingin memberontak terhadap Allah. Nah ini kacau. Itulah Lucifer dan sepertiga malaikat terang yang akhirnya jatuh karena ya ingin penghormatan dan pujian. Karena penghormatan dan pujian itu tidak berlaku bagi kita, karena sudah sepatas dan selayaknya kita melayani. Sudah sepatas dan selayaknya kita datang ke gereja, ya. Bukan karena dipandang kita taat atau saleh, ya kan? Kesalehan itu penting, tetapi yang paling utama adalah ketulusan hati untuk menjadi pengikut Kristus. Apakah kita memiliki sikap rendah hati dan siap melayani sesama dengan kasih? Nah ini. Ya, kasih definisinya itu sudah disampaikan oleh Rasul Paulus dalam suratnya ya. Kasih itu tidak sombong, kasih itu murah hati, kasih itu sabar, ya, berbagai macam. Tetapi kita ingat bahwa terkadang ya hal-hal itu juga akhirnya mulai menghantui kita. Terkadang kita bukan berbuat kasih, ya kita bekerja berdasarkan upah, ya karena kita di dunia memang. Tetapi mengenai upah itu ya penting juga, ya. Nah, tetapi bukan yang paling utama. Paling utama itu semuanya adalah kasih, ya. Yesus mengajarkan bahwa kerendahan hati dan pelayanan adalah jalan menuju kebesaran sejati dalam kerajaan Allah. Nah, maka kita harus hidup dalam kebenaran, melayani dengan kasih dan tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Nah, itu adalah cara khas kita dalam memaknai pertobatan pada masa retret agung ini, yaitu melayani dengan kasih dan tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Nah, itu. Karena kalau tidak melayani dengan kasih, ya sesuatu itu tidak akan jalan. Dan jangan lupa kita hidup dalam kebenaran. Hiduplah dalam kebenaran. Kalau hidup dalam kepalsuan, hidup dalam kebohongan, ya bahaya. Ini adalah suatu seruan yang harus kita laksanakan. Apalagi di tahun jubilium ini atau tahun penuh rahmat ini, ya, di mana kita
ada peziarah harapan, ya kan? Bagaimana api itu ya dinyalakan, karena kita dibaptis bukan dengan air saja tetapi dengan Roh Kudus dan api. Bagaimana menyalakan api harapan kita itu? Ya mari kita hidup dalam kebenaran, melayani dengan kasih dan tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Apalagi di tempat kita ini kan, berbagai macam program-program dilakukan oleh pengurus gereja, semoga bisa diikuti dan dilaksanakan, ya kan, secara rendah hati dan penuh kasih. Bukan untuk mencari kesombongan semata atau untuk program-program itu supaya kita bisa membandingkan dengan tempat lain. Membanding-bandingkan sesuatu itu pastilah tidak akan bisa ada faedahnya. Karena faedah yang utama adalah bersama Kristus, melayani Kristus, hidup dengan cara Kristus, ya kan? Hidup sesuai dengan firman Kristus dan selalu mengajarkan ajaran cinta kasih Kristus dimanapun kita berada, karena kita adalah pengikut Kristus. Kita adalah murid-murid Kristus, kita adalah saudara-saudari Kristus, kita adalah kenisah Kristus, kita adalah ciptaan baru dalam Kristus, dan kita memperoleh karunia keselamatan karena Kristus.